Martial Peak 3572. Warisan wilayah iblis tidak diragukan lagi jauh lebih mendalam daripada batas bintang. Itulah sebabnya Yang Kai tidak sabar untuk menemukan jalan keluar bagi dua dunia besar. Dia tidak berpikir untuk Demon Rache, tetapi untuk Star Boundary. Peluang Star Boundary untuk menang terlalu rendah. Benteng yang kokoh selalu mulai runtuh dari dalam. Dan Yang Kai saat ini berada di dalam wilayah musuh. Tetapi apakah dia bisa menghancurkan musuh yang kuat seperti wilayah iblis atau tidak? Bahkan Yang Kai tidak memiliki banyak kepercayaan. Dia hanya melakukan yang terbaik dan mendengarkan takdir. Tujuan pertama dari 500.000 tentara yang kuat adalah benua Eternal Heaven. Ketika Yang Kai pertama kali memasuki benua Eternal Heaven, dia juga telah melewati wilayah B5 dan masuk dari benua tetangga di bawah Demon Sein. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Kecepatan tentara tidak lambat. Dan dalam waktu kurang dari 4 hari, mereka telah mencapai pintu masuk gerbang dunia. Awalnya, ada 2 gerbang dunia di benua Eternal Heaven. Tetapi salah satunya telah disegel ketika Yang Kai melarikan diri. Jadi sekarang hanya ada 1 yang tersisa. Gerbang dunia yang disegel akhirnya dihancurkan oleh Sein Iblis dan hancur total. Kali ini, satu-satunya gerbang dunia yang tersisa adalah milik Angkatan Darat. Baya tidak tahu mengapa Yang Kai datang ke benua Eternal Heaven. Tetapi setelah bencana terakhir, seluruh benua telah terkoyak. Bahkan hukum langit dan bumi telah dihancurkan. Dan seluruh ras iblis di seluruh benua telah dikorbankan. Benua Eternal Heaven saat ini dapat dikatakan sama sekali tidak berharga. Dan satu-satunya gerbang dunia menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Setelah gerbang dunia ini menghilang, kemungkinan seluruh benua Eternal Heaven akan hancur total di wilayah-wilayah iblis. Meskipun dia bingung, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. B5 telah memintanya untuk memimpin pengawal Sprout Snow untuk mengikuti Yang Kai. Dan dia dengan jelas mengatakan kepadanya untuk tidak menanyakan apapun yang seharusnya tidak dia tanyakan dan untuk mengikuti instruksinya. Dia adalah Half Saint. Jadi dalam keadaan normal, tidak mungkin baginya untuk memiliki satu Raja Iblis tingkat tinggi sebagai kepala. Tetapi karena Saint yang berbicara lebih dulu, dia hanya bisa menurut. Setelah Baya dan 500.000 kam tentaranya yang kuat di dekat gerbang dunia, Yang Kai melewatinya sendirian dan sekali lagi tiba di benua Eternal Heaven. Sejauh mata memandang, seluruh dunia diselimuti kabut abu-abu, tanpa sedikit pun cahaya. Bumi hancur, dan kekosongan di langit dipenuhi dengan retakan, seperti bekas luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Yang Kai merasakan jejak kesedihan di hatinya. Ini adalah tempat pemakaman Kaisar Agung. Tetapi ketika dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi hari itu, dia tidak punya pilihan lain. Kaisar Agung Bulan Cerah telah menggunakan hidupnya sendiri untuk mempercayakan tugas terakhir ini kepadanya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada Lan Xun jika dia kembali ke batas bintang. Sebelum dia meninggalkan batas bintang dan datang ke wilayah iblis, Lan Xun telah menaruh harapan besar padanya. Tetapi pada akhirnya, ayahnya benar-benar mati di tangannya. Memikirkannya saja sudah membuatnya pusing. Setelah mengumpulkan pikirannya, Yang Kai dengan santai berjalan di sekitar benua Eternal Heaven. Seluruh dunia seperti piring yang pecah. Dengan pecahan benua ini di mana-mana. Tempat di mana Ming Yue dan berbagai Saint Masters bertarung masih dipenuhi dengan jejak aura misterius dan jejak pertempuran. Tempat di mana lautan darah tanpa batas awalnya berada masih berwarna merah darah yang mempesona. Tetapi fondasi dari 12 Great Demon Array telah menghilang. Kemungkinan besar diambil kembali oleh Demon Rache. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi aura kehidupan di benua ini, Yang Kai mengeluarkan manik batas misterius dan mengubahnya menjadi massa bergulir, Gun-Gun, mulai menelan fragmen benua ini. Sejak itu telah menelan banyak benua wilayah iblis. Tubuh Gun-Gun telah tumbuh lebih besar. Dengan satu gigitan, itu menelan sepotong benua. Di dalam dunia kecil yang misterius, di atas gunung yang tinggi, Huolun berdiri di depan rumah kayunya, menatap ke langit dengan ekspresi kesepian dan sunyi. Selama beberapa hari terakhir ini, dia juga berkeliaran di dunia yang aneh ini dan menemukan bahwa selain dirinya sendiri, tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Ada penghalang tak terlihat di langit yang mencegahnya terbang terlalu tinggi. Setiap kali dia mencapai batas tertentu, dia akan dihentikan.
Dan dunia ini sepertinya memiliki batasnya sendiri, yang juga tidak mungkin untuk ditembus. Ia merasa seperti burung kecil yang terperangkap dalam sangkar. Hanya saja sangkar ini tidak kecil. Tempat terkutuk macam apa ini? Huolun telah menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri lebih dari sekali. Tetapi dia tidak pernah dapat menemukan jawabannya. Dia ingat bahwa beberapa hari yang lalu, sebelum orang itu pergi, dia mengatakan bahwa dunia ini mungkin akan menjadi wilayah iblis lain di masa depan. Jadi Huolun agak skeptis. Di wilayah iblis, bahkan benua yang paling tandus pun ribuan kali lebih baik dari tempat ini. Dengan ledakan keras, suara gemuruh terdengar di langit. Ekspresi Huolun menjadi cerah. Dan segera setelah itu, dia sangat gembira. Matanya melebar saat dia melihat ke arah langit. Dia telah tinggal di sini selama hampir 2 bulan. Tetapi seluruh dunia tidak berubah sama sekali. Tidak ada makhluk hidup. Bahkan tidak ada suara sedikit pun. Kali ini, guntur meraung di langit. Dan perubahan mendadak secara alami membuatnya merasa bahwa dunia ini berbeda. Tidak peduli apa perubahan ini. Itu lebih baik daripada tinggal di sini sendirian. Sosoknya berkedip saat dia terbang ke langit. Sepertinya ingin lebih dekat dengan suara guntur dan melihat apa yang terjadi di dunia ini. Ledakan keras lainnya terdengar. Begitu keras sehingga seluruh dunia tampak bergetar. Di bawah tatapan gugup dan bersemangat Huolun, celah besar muncul di langit. Seolah-olah seekor binatang tak terlihat telah membuka mulutnya. Di depan celah ini, Huolun merasa sekecil semut. Tapi ini tidak menghentikannya. Malah membuatnya semakin bersemangat saat dia bergegas ke atas. Huolun merasa bahwa ini mungkin kesempatannya untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa mencapai celah itu, sosok raksasa perlahan muncul dari sana. Melepaskan tekanan yang menakutkan. Huolun tiba-tiba berhenti dan menatap sosok raksasa itu. Sesaat kemudian, makhluk raksasa itu akhirnya mengungkapkan wujud aslinya, menyebabkan Huolun menghirup udara dingin. Dia terkejut menemukan bahwa makhluk raksasa ini sebenarnya adalah benua raksasa. Seolah-olah seseorang telah memotong sebagian dan melemparkannya ke dunia ini. Retakan itu memuntahkan pecahan benua dan jatuh lurus ke bawah. Menyebabkan Huolun menatapnya tanpa daya. Saat dia khawatir tentang dampak seperti apa yang akan dibawa oleh fragmen sebesar itu ke dunia ini, dia menemukan bahwa ketika jatuh, fragmen benua itu secara bertahap meleleh, seolah-olah telah dicerna oleh dunia ini. Dalam waktu kurang dari 10 napas, fragmen itu menghilang tanpa jejak. Fragmen benua lain dimuntahkan dari celah, dan pemandangan yang sama muncul lagi. Huolun mau tidak mau menelan ludahnya. Mungkinkah dia berada di perut binatang prasejarah? Meskipun dia tidak mau mengakuinya. Apa yang dia lihat di depannya membuatnya bertanya-tanya. Fragmen benua yang telah ditelan oleh retakan raksasa itu seperti makanan dari binatang raksasa itu. Dan dunia ini adalah perutnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia mencerna semua fragmen ini? Satu demi satu fragmen diludahkan sebelum menghilang. Sepertinya tidak pernah berhenti. Tiba-tiba, alis Huolun berkerut saat dia merasakan sedikit perubahan di dunia ini. Kultivasinya tidak terlalu tinggi, tapi dia masih Raja Iblis peringkat rendah. Jadi persepsinya tentang sekelilingnya cukup bagus. Merenung sejenak, Huolun diam-diam mengedarkan teknik rahasianya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menemukan bahwa energi di dunia ini sedikit lebih kaya dari sebelumnya. Dan hukum dunia juga menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun perubahannya tidak terlalu besar, perasaan itu tidak dapat disangkal. Dia mengingat kata-kata pria yang telah melemparkannya ke tempat ini. Mungkin suatu hari, tempat ini akan menjadi wilayah iblis lain. Pada saat itu, dia tidak memikirkannya. Tetapi sekarang sepertinya itu bukan tidak mungkin. Pada tingkat ini, ketika energi dunia ini menjadi berlimpah dan hukum dunia menjadi lengkap, itu akan menjadi wilayah iblis lain. Huolun terkejut. Pada saat itu, sesuatu sepertinya jatuh dari sepotong fragmen benua yang dicerna. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dicerna? Huolun menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan cepat terbang ke arah benda itu jatuh. Setelah 2 jam penuh, dia akhirnya tiba di tujuannya dan mulai mencari area yang luas dengan Divine Sense-nya.
Tanpa banyak usaha, dia menemukan tombak panjang di danau yang jernih. Berat tombak ini tidak ringan, dan pola di tubuhnya sangat dalam. Jelas bahwa itu telah dibuat dengan hati-hati. Setelah menyuntikkan ki iblisnya ke dalam tombak, tombak itu mulai bersinar cemerlang. Huolun tersentak. Artefak iblis tingkat tinggi. Ini sebenarnya adalah artefak iblis tingkat tinggi. Selain itu, bahkan di antara artefak iblis tingkat tinggi, itu adalah artefak yang sangat bermutu tinggi. Ketika demoniki dituangkan ke dalamnya, itu tidak terasa seperti terhalang sedikit pun, dan dengan santai melambaikannya beberapa kali semudah melambaikan tangannya. Menurut pengetahuan Huolun, hanya beberapa Raja Iblis tingkat tinggi dan Half Saint yang memenuhi syarat untuk menggunakan artefak iblis tingkat tinggi tersebut. Raja Iblis kelas menengah dan Raja Iblis kelas rendah tidak bisa menyentuhnya. Dia juga memiliki artefak iblis. Tetapi itu hanya 2 artefak iblis tingkat rendah. Apakah itu dari segi kualitas atau nilai? Mereka tidak ada bandingannya dengan tombak ini. Yang lebih tidak bisa dipercaya adalah bahwa artefak iblis tingkat tinggi ini seterang baru. Seolah-olah baru saja digunakan oleh seseorang belum lama ini. Namun, jika artefak iblis ada di sini, di mana Raja Iblis tingkat tinggi atau Saint setengah yang menggunakannya? Mengabaikan semua ini, Huolun dengan erat mencengkeram tombak di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Kesuraman dan depresi yang dia rasakan selama ini telah tersapu. Hanya artefak iblis yang dia ambil secara tidak sengaja sudah cukup untuk membuatnya bahagia selama berhari-hari. Harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia idamkan sebelumnya. Suasana hatinya yang baik baru saja dimulai ketika benda lain jatuh dari langit dan mendarat beberapa puluh kilometer jauhnya. Bersambung.